Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Masih informasi seputar PPDB tahun 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Di video sebelumnya ternyata video yang saya upload terakhir itu dihapus oleh YouTube. Nggak tahu kenapa, barangkali saya menyebutkan nama dan menyebutkan hal-hal yang lainnya. Mungkin ada yang sudah menonton video saya sebelumnya, jadi ada beberapa yang memang mungkin saya melanggar dari peraturan YouTube, makanya dihapus. Oke lah, tidak jadi masalah. Jadi saya akan buat video lagi, tapi tidak akan seperti video sebelumnya. Cuman ada hal menarik yang saya lihat di PPDB tahun 2024 di posisi sementara, tetap masih posisi sementara, karena hal menariknya barangkali ada beberapa rekan-rekan teman-teman yang bertanya-tanya, kok jadi seperti ini? Nah, saya akan contohkan gini ya. Kita akan coba ke wilayah PPDB. Kalau saya mencontohkannya melihatnya yang saya tahu aja, sebenarnya kalau teman-teman melihat detail di informasi ini di info sekolah, saya akan posisi sementara, coba satu-satu dulu aja deh. Saya buka semuanya di sini. Dan ini posisi info sekolahnya. Nah, silakan kalian atau teman-teman di sana, rekan-rekan di sana, mengecek info sekolah masing-masing sekolah yang didaftarkan oleh rekan-rekan atau teman-teman kalian semua. Contoh, kalau saya mencontohkan ini ada SMA Negeri 1 Cigugur di KCD 10, Kabupaten Kuningan. Nah, di sini saya masih ingat sekali pada saat kuota pendaftaran itu prestasi rapotnya tidak 102. Ini kurang. Ini kalau tidak salah sekitar 79. Tetapi muncul prestasi rapotnya 102. Ini dari mana? Nah, di apa ya? Masih ingat juga si sebelum-sebelumnya di zonasinya itu banyak. Nah, mungkin yang saya tahu ada kemungkinan kalau kita melihat di hasil sementara satu lagi berarti ya. Eh, saya coba cek lagi di sini. Di hasil seleksi. Nah, gini. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang kok jadi nambah. Itu dari mana? Ingat yang nambah ini bukan dari kuota limpahan. Bukan dari kuota limpahan. Nah, detail di kuota pendaftaran saya buka 4 tab. Yang pertama ini adalah untuk melihat info sekolah. Yang ini untuk melihat info pendaftar. Yang ini untuk melihat posisi sementara. Yang ini untuk melihat info seleksi. Saya mengecek kemarin itu ada yang membuat saya berpikir kok ada perbedaan antara kuota pendaftaran di minggu atau 2 minggu sebelumnya dengan kuota pendaftaran sekarang. Prestasi rapot yang saya tahu, karena ini saya fokus di SM1 Cigugur juga fokus, ini kalau tidak salah sebelumnya bukan 102, tetapi 79 atau kurang dari 80 kalau tidak salah. Ini yang prestasi rapotnya. Tapi ternyata di per 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu ataupun per hari ini saya ngecek hari ini, ternyata prestasi rapotnya muncul ada angka 102 di sini. Nah, setelah mengecek, saya akan coba cek-cek juga. Saya mencoba mengecek di hasil seleksi. Hasil seleksi dan Kuningan negeri dan saya cek Cigugur juga. Zonasi, saya akan cek zonasi di sini. Ternyata hasil seleksi zonasi dari SM1 Cigugur itu adalah 60 di sini. Nah, berbeda dengan kuota pendaftaran zonasi 177. Jadi, menurut saya yang 102 ini adalah kekurangan dari 60 ini dari kuota yang 177. Kekurangan dari yang diterima dari zonasi, makanya masuk ke prestasi rapot. Jadi bukan kuota limpahan dari PDBK, prestasi kejuaraan, dan presiden tugas orang tua. Ini adalah limpahan, ini adalah limpahan dari zonasi yang kuotanya kurang pada saat
hasil seleksi di sebelumnya di tahap 1 gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena saya juga mengecek sekolah yang lain. Nah, cek sekolah yang lainnya itu di info seleksi, saya mengecek di Kuningan, mengecek juga di SMA 1 Cilimus. Nih, sini SMA 1 Cilimus. Cek SMA 1 Cilimus, zonasinya di sini ada ini apa nih? 216. Nah, ternyata saya telah mengecek ke SMA 1 Cilimus itu, kata panitia dari SMA 1 Cilimus, ada 3 orang yang mengundurkan diri dari tahap zonasi. Jadi tahap 1 jalur zonasi. Jadi 3 orang tersebut tidak mendaftar ulang. Nah, makanya 3 orang yang tadi dimasukkan ke dalam info sekolah di sini. Nih, cek lagi ya, saya cek yang SMA Cigugurnya. SMA Cilimus. Cek lagi, masuk menjadi 89. Nah, ini nih. Nah, zonasinya berkurang 213. Yang diterima yaitu 216. Karena 3 orang tidak mendaftar di SMA 1 Cilimus, makanya muncul di prestasi raportnya itu 89. Jadi limpahan dari zonasi tahap 1 ini masuk di prestasi raport. Jadi nanti kalian silakan mengecek sendiri data yang prestasi raportnya, tidak akan berkurang, tapi akan bertambah kalau seandainya ada teman-teman kalian atau rekan-rekan kalian yang diterima di salah satu sekolah lewat jalur zonasi dan tidak mendaftar ulang ataupun mengundurkan diri, itu akan dilimpahkan ke jalur raport. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ternyata di tahap zonasi atau jalur tahap 1, jalur zonasi, itu kuota yang mendaftarnya, kuota pendaftarannya itu tidak terpenuhi, yang seharusnya 100, ternyata yang diterimanya hanya 50 yang daftarnya, berarti akan dilimpahkan ke jalur raport, kayak tadi di SMA Cigugur. Saya contohkan 2 ya. Yang pertama, saya ulangi ya. Yang pertama di SMA 1 Cigugur. Nih, SMA 1 Cigugur, sebentar. SMA 1 Cigugur, zonasinya itu 177. Tetapi di hasil seleksinya itu tidak mencapai 177. Hanya cek di sini hanya 60. Berarti sisa dari zonasi ini dimasukkan ke dalam atau dilimpahkan ke dalam prestasi raport menjadi 102 prestasi raportnya, padahal sebelumnya di video-video sebelumnya saya membahas gugur ini tidak 102 tapi sekitar 70 atau berapa gitu. Jadi ini bertambah di sininya. Makanya di sini di apa? Di posisi sementara untuk Cigugur menjadi bertambah posisi sementara yang jalur rapotnya menjadi 102. Tertingginya yaitu 452 dan terendahnya 102 menjadi 417. Jadi banyak yang diterima di Cigugur pada akhirnya gitu ya. Nah, karena pada saat tahap 1 di zonasi, kuota pendaftaran Cigugur, SMA Cigugur ini tidak memenuhi atau kurang dari kuota karena yang mendaftarnya hanya 60 sedangkan kuotanya itu 127. Nah, sisanya dilimpahkan ke jalur raport. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan SMA 1 Cilimus. Kalau SMA 1 Cilimus, info sekolah SMA 1 Cilimus itu berbeda posisinya. Nah, kalau SMA 1 Cilimus di hasil seleksinya dia full 216 yang diterimanya. Nah, kita cek di sini nih. Zonasi ada 216. Tetapi dicek di info pendaftaran ternyata yang zonasinya ini 213. 213. Ada kemungkinan atau pasti 3 orang dari 216 ini dia tidak mendaftar ulang. Mungkin pada saat tahap zonasi dia keterima di tahap kedua atau bukan tahap kedua, di pilihan kedua. Nah, makanya dia tidak mau mungkin di SMA 1 Cilimus
pengen mengejar di SMA-SMA yang dia inginkan, yang menurut dia favorit atau yang inginkan dia gitu. Akhirnya dia berkurang 213. Jadi yang 3 orang ini, yang 3 orang terbawah atau 3 orang siapapun yang ada di sini di 216 ini tidak mendaftar 3 orang. Nah, makanya yang 3 orang ini dimasukkan, dilimpahkan ke dalam prestasi rapot menjadi 89. Yang tadinya SMA 1 itu 86. Nah, jadi posisi sementara H-1 pengumuman ini adalah ada pertambahan atau limpahan dari tahap 1 zonasi. Baik yang kekurangan kuota ataupun kekurangan kuota di tahap 1 zonasi, ataupun yang sesuai kuotanya tetapi siswanya tidak mendaftar ulang. Nah, yang tidak mendaftar ulang itu dimasukkan ke dalam atau dilimpahkan ke dalam prestasi rapot dan langsung ada di posisi sementara. Begitupun yang kekurangan kuota itu langsung dilimpahkan ke dalam prestasi rapot. Ini belum ditambah dengan limpahan dari kalau berkurang kuota pendaftarannya dari petugas orang tua, perpindahan tugas orang tua, anak guru, PDBK, dan kejuaraan. Karena ada beberapa sekolah yang kemarin saya bikin videonya, ada beberapa sekolah yang memang anak guru atau petugas orang tuanya ini kurang kuotanya. Seharusnya 22, ternyata yang mendaftar 20. PDBK, bahkan PDBK ada yang tidak mendaftar sama sekali, jadi ini 22 tetap bertahan. Pasti kejuaraan ada yang juga tidak full, ada yang daftarnya ada 10 orang, ada yang daftarnya 3 orang. Jadi ada lagi limpahan nanti pada saat pengumuman limpahan di tahap kedua. Yang sekarang ada di posisi sementara itu adalah limpahan dari tahap 1 dari zonasi. Oke, seperti itu ya. Barangkali nanti teman-teman ataupun siapapun yang mau lihat video ini ataupun yang ternyata mengecek-ngecek, ih, kok posisi sementaranya bertambah banyak? Ini dari mana gitu. Ya itu penjelasannya. Yang pertama penjelasannya posisi sementara bertambah sebelum pengumuman itu dari kekurangan kuota dari zonasi. Yang baik yang tidak mendaftar ulang maupun memang sekolah itu kekurangan kuotanya dari yang mendaftar zonasi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih itu informasi berikutnya dan kita mendoakan semua rekan-rekan, teman-teman, adik-adik yang mendaftar lewat jalur 4 jalur perpindahan tugas orang tua, anak guru, PDBK, kejuaraan dan rapot, mereka diterima di sekolah yang kalian tuju, diterima dengan tanpa masalah apapun di sekolah yang kalian tuju, dan semangat yang belum menerima ataupun belum diterima dari 4 jalur tadi di tahap kedua. Negeri, swasta sama saja, gimana kitanya. Walaupun kita sekolah di negeri, kalau kitanya tidak benar sekolahnya, tetap tidak akan berpengaruh apapun, walaupun negerinya favorit. Tapi walaupun kita sekolah di swasta, kalau kita sekolah di swastanya, kita bisa berprestasi, kita bisa membuat hal yang lebih luar biasa, saya yakin sekolah swasta pun itu lebih baik daripada negeri. Jadi, jangan berkecil hati bagi yang nanti pengumuman tidak diterima, masih ada sekolah-sekolah yang lebih favorit daripada negeri, masih ada sekolah-sekolah yang luar biasa daripada negeri. Itu aja informasinya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.